Ibadah harta yang paling utama adalah kurban. Buka, antum cek. Ibadah harta yang paling utama adalah berkurban. Masya Allah. Upayakan Pak. Ya, Ustadz, apa kaitannya ini semua? Karena semua yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim, Ismail dan Hajar, itulah keluarga yang penuh berkah. Di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah juhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini 13 Juni bertepatan pula dengan 13 Zulqa'dah, sudah memasuki separuh di bulan haji pertama atau di bulan haram pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan haram yaitu bulan Rajab. Kita bersyukur Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesehatan, karena tidak ada perahu yang paling baik untuk mengarungi kehidupan yang Allah berikan kepada kita kecuali perahu itu adalah perahu rasa syukur. Kita juga bersyukur, mudah-mudahan jamaah, orang tua, handai tolan, tetangga, kawan kantor yang tahun ini berangkat haji, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya, Allah terima manasiknya, dan insya Allah kembali lagi ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Hari ini agak lebih spesial karena hari ini saya merasakan kebahagiaan. 23 tahun yang lalu, tepatnya 13 Juni tahun 99, saya diterima oleh seorang wanita yang mau menerima kekurangan saya. Itulah sebabnya tadi pagi saya katakan pada istri, terima kasih Umi yang telah mau menerima kekurangan ayah selama ini. Masya Allah, 23 tahun saya menikah. Masya Allah. Kata istri, terima kasih pula sudah mau menerima dia sebagai istri. Masya Allah. Memang milad pernikahan itu tak ada sunahnya, tapi bagi kita peristiwa itu tidak mungkin kita lupakan. Tapi mungkin juga bapak-bapak tidak ada yang ingat lagi. Tes, tanggal berapa menikah? 3, 4, 5, 2, lama jawabnya. Masya Allah. Tes, tanggal berapa menikah? 5, berapa? 11 Desember tahun 2004. Kalau antum bilang 2022 berarti baru antum menikah. Masya Allah. Memaknai keberkahan dalam keluarga. Apakah keluarga kita sebenarnya penuh dengan keberkahan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau menilai, kita harus ada perbandingan. Di antara keluarga yang paling berkah dalam hidup ini adalah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Saking sempurnanya keluarga ini, Allah menyebutkan, mengabadikan dalam Quran. Surat 60 Al-Mumtahanah. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri kalian, ya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ustadz, siapa ini orang-orang yang bersamanya ini? Nabi Ibrahim punya istri pertama siapa? Sarah. Yang kedua, Hajar. Inilah Nabi yang paling tidak suka ibu-ibu untuk dibahas. Dan kalaupun membahas Nabi Ibrahim, semua ibu-ibu hanya akan memfokuskan pada Ka'bah dan sekitarnya. Itu dia. Makanya kenapa ibu-ibu cuma suka umroh, karena di umroh itulah keluarga Nabi Ibrahim paling inti. Umroh beda dengan haji. Umroh itu cuma tawaf keliling Ka'bah, selesai sholat 2 rakaat, disunahkan minum air zam-zam, menuju Sofa untuk melaksanakan sa'i. Ini semua ini dicontohkan oleh keluarga Ibrahim. Itu dia. Makanya ibu-ibu tidak suka diajak ke Palestina. Kenapa? Di sana mengenang keluarga Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu Sarah. Padahal rata-rata ibu-ibu itu adalah istri pertama. Gitu. Mereka lebih senang mengenang keluarga Ibrahim istri kedua. Masya Allah. Makanya bapak-bapak nih, kalau yang mau pergi umroh, apa beda umroh dengan haji? Umroh itu semua doa pengharapan, seperti doanya keluarga Ibrahim, istrinya dan anaknya. Sebaliknya kalau haji, itu semua doanya pingin pengampunan. Itulah sebabnya di haji itu ada tempat yang paling krusial, namanya Muzdalifah. Apa berarti Muzdalifah? Tempat tergelincir. Bapak nggak boleh bawa batu dari benda, nggak boleh. Nggak boleh ambil batu di Madinah. Tempat mengambil batu cuma boleh di Muzdalifah, tempat tergelincir. Ketika mengambil batu, ingat, ini dosa apa? Ada jamaah saya ambil gede, ini dosa paling besar Ustaz. Masya Allah. Diambil, bismillah, Allahu Akbar. Tapi saya perhatikan Pak, setelah melempar itu basah, air matanya curah, ya Allah. Orang yang menjumroh tidak menangis, dia tidak paham apa mana jumroh. Ada yang suka mengartikan jumroh melempar setan. Nah, dialah setan. Sesama setan, jangan saling melempar. Ya, Bapak-bapak, apa bukti keluarga Ibrahim itu adalah keluarga penuh berkah? Inilah keluarga yang benar-benar penuh dengan hidayah, petunjuk. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ini sungguh aku meninggalkan sebagian keluargaku biwadin, di sebuah tempat lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masya Allah. Bapak-bapak perhatikan baik-baik ini Pak. Mohon maaf nih, kita mengenang sedikit Nabi kita ini. Dalam riwayat disebutkan Al-Bidayah wa Nihaya, kisah keluarga Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar, itu sebagian riwayat menyebutkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun kepada Hajar dan Ibrahim. Ibrahim masih bayi. Hajar, tempat yang ditinggalkan tidak ada tanda kehidupan. Jangankan oncom, Masya Allah, sayuran, lumut pun tidak hidup di Ka'bah, saking panasnya. Kata Hajar, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Tuhanmu? Ibrahim menjawab, iya, tapi tidak menoleh. Kalau menoleh, nggak tega dia tinggalkan istri. Makanya antum kalau pergi DL jangan lihat istri, langsung aja, Masya Allah. Karena kalau antum balik, dia minta lagi, mana SPJ? Masya Allah. Pengalaman kelihatan ya, Masya Allah. Tapi bukan itu Pak, lihat hikmahnya, lihat Pak hikmahnya. Inilah wanita, seluruh upayanya diabadikan Allah jadi ibadah sampai hari ini. Apa itu?
ketika Ibrahim mengatakan ia keluar dari mulut Hajar, kalau ini perintah Tuhanmu, maka Tuhanmu tak akan menyia-nyiakan kami di sini. Itulah sebabnya seluruh upaya Hajar setelah itu menjadi napak tilas ibadah sampai hari ini. Nah, Bapak-bapak perhatikan yang mau pergi umroh lagi atau yang sudah umroh tapi menyesal. Sebagian orang di tawaf itu kadang bingung, doa apa yang dibaca. Ini Ustaz separuh menasik sedikit ini Ustaz. Ya, gitu. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis atau riwayat yang menyebutkan doa apa dibaca saat tawaf. Satu-satunya doa yang diserukan oleh Nabi cuma dari rukun Yamani menuju Hajaral Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rata-rata kalau dekat kita dengan Ka'bah paling 2 kali Rabbana atina sudah sampai di Hajar al-Aswad. Kalau kita jauh bisa 3 sampai 4 kali. Begitu. Tapi setelah dari Hajar al-Aswad, lihat baik-baik Pak. Kita disunahkan mengangkat tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa mengusapnya, tidak kalau bisa menciumnya. Tapi sekarang dikeliling border, nggak mungkin. Nah, ada satu tempat yang jamaah itu lalai. Apa itu? Tempatnya mungkin cuma 2 langkah, kita lewat tempatnya. Yaitu antara Hajar al-Aswad dan pintu Ka'bah. Apa namanya? Multazam. Tempat yang paling diijabah Allah di Ka'bah adalah Multazam. Di situ orang Bismillah Allahu Akbar jalan. Padahal Bismillah Allahu Akbar jangan palingkan, sebut hajatmu, karena cuma 2 langkah lewat hajat itu pintu Ka'bah. Masya Allah. Ustadz, apa doa kita selama keliling tawaf itu? Lihat bapak-bapak baik-baik ini, mohon maaf nih. Semua jamaah umroh kalau dari rumah dia tidak siapkan, karena tidak ada satupun. Saya nanya kawan yang paling salafi dengan yang paling NU, saya minta bagi dong doa apa? Apa kata dia? Setiap kali umroh beda-beda Ustadz saya doanya. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun keterangan Nabi baca doa apa. Dicari nggak ditemukan. Akhirnya kesepakatan kalau mau berdoa keliling Ka'bah dari rumah disiapkan doanya. 7 kali putar. Putaran ke-6 antum tidak boleh di tengah, harus putar yang paling jauh. Karena kalau tidak, pas ke-7 antum nggak bisa keluar. Bisa jadi ke-8 antum, Masya Allah. Apa yang dilakukan? Lihat jamaah sekalian nih. Karena mencontoh pada keberkahan keluarga Hajar, semua doa waktu tawaf itu adalah doa pengharapan. Ar-Roja, itu dia. Kalau antum mau urut, nomor 1 apa Ustadz? Apa yang paling kita harapkan dalam hidup ini? Nomor 1. Harapan aja susah kalian, Masya Allah. Gimana kalian bisa bertahan hidup ini? Apa harapan kalian? Hah? Ah, itu dia. Level Ustadz beda harapannya. Ini beda-beda ini. Harapan antum apa? Kalau umroh tuh bawa harapan, Masya Allah. Ya, kalau saya mohon maaf ini saya ke jamaah tulis 7 lembar kertas. Pertama, doa kepada kedua orang tua. Kalau dia masih hidup, ya Allah jaga dia, ya Allah beri dia kesehatan, ya Allah berikan dia ketaatan di umur hari tuanya, ya Allah berikan dia anak menantu cucu berbakti padanya, ya Allah ya Rabb jaga dia, ya Allah jangan sampai kau wafatkan dia dalam keadaan lalai, jangan sampai kau wafatkan dia dalam keadaan terhina, jangan kau wafatkan dia dalam keadaan kau permalukan. Total berjalan itu khusus doa kepada kedua orang tua. Setuju? Setuju? Karena tidak ada contoh satupun. Boleh. Urutan pertama. Kedua, orang tua. Yang kedua, doa pada siapa? Setelah kedua orang tua. Hah? Istri. Dalam sekali, Masya Allah. Apalagi kalau antum istrinya 2. Masya Allah. Masya Allah.
Ini siapa sih yang bikin rekaman begini nih? Jadi nggak enak ceramahnya ini, masya Allah. Nggak bebas kita, masya Allah. Ada alat bukti soalnya ini, masya Allah. Kalau sampai ke rumah kacau ulang tahun hari ini, masya Allah. Ustaz, besok enggak ada. Masya Allah. Tawaf kedua, doa. Bapak tahu seluruh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sukses itu doa hajar di depan Ka'bah. Masya Allah. Sama dengan antum yang bertugas mengabdi pada negeri, itu berdoa pada istri, ya Rabb, beri dia ya Allah kelapangan hati, qanaah, menerima apapun yang aku berikan padanya, menerima apapun kondisi diriku ya Allah, sekalipun aku bawa yang mudah ke rumah ya Allah. Boleh, masya Allah. Kalau antum umrah sendirian, kalau di samping dia langsung ditarik rambut antum, masya Allah. Sadar depan rumah Allah, jangan ngomong ngawur, padahal nggak ada yang ngawur itu, masya Allah. Namanya harapan. Jujur, bro, pingin nikah lagi nggak? Pingin nikah lagi nggak? Hah? Nggak, masya Allah. Udah kehilangan harapan, bentar lagi mati antum, masya Allah. Hidup itu laki-laki, mohon maaf, kita bukan cuma wacana. Semua laki yang masih berpikir nikah lagi, umurnya diperpanjang sama Allah. Tapi kalau yang sudah enggak, udahlah Ustaz, yang gini aja cukup, bentar lagi antum, masya Allah. Gitu. Jadi sekali lagi, nomor 2, pengharapan pada pasangan. Nomor 3, apa? Doa pada anak-anak, masya Allah. Antum sebut dari anak pertama, anak kedua, itu yang berat. Kalau antum anak 7, itu sampai selesai belum selesai itu, masya Allah. Ustaz, doa apa yang paling baik untuk anak? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Atau sebutkan nama anak, ya Rabb, itu kakak ya Allah masih sulit dibangunin ya Allah, kalau nggak dibangunin lewat subuhnya ya Rabb, berikan dia hidayah, berikan dia kekuatan, berikan dia kesadaran. Sebut, masya Allah. Ya, 3 anak. Keempat, saudara kandung. Tidak sedikit di antara kita antum juhur di tempat begini, tapi ketika antum pulang, coba lihat, ada saudara kandung antum sampai hari ini umurnya udah lebih tua dari antum, belum pernah ke masjid. Kalau antum ajak pertemuan keluarga, sholat yuk, duluan deh. Bareng-bareng, enggak duluan. Sampai akhir kita tanya sama anaknya, sholat belum ayah? Waduh ya Allah, fitnah. Ya Rob, sebutkan nama ya Rob, abangku ya Rob, sebutkan namanya supaya dia dapat hidayah. Tawaf, minta pada Allah. Kalau perlu itu depan multazam nama dia disebut. Ya Allah, abangku Faisal, beri dia hidayah agar mau sholat ya Allah. Sebut. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu Pak cukup. Kenapa? May yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saya baca sirah, ternyata Umar bin Khattab itu Pak bukan cuma didoakan Rasul, Allahumma aizal Islam bi umarain, bukan. Fatimah, adiknya Fatimah bintil Khattab, orang pertama yang mendoakan Umar agar dia dapat hidayah. Masya Allah. Fatimah termasuk perempuan yang tidak takut. Makanya ketika Umar tendang pintunya masuk, kemudian menabrak Hamzah suami Fatimah, Fatimah tegar. Apa yang kau pegang itu? Kamu tidak layak memegang kitab lembaran suci ini. Berikan padaku. Tidak. Aku hajar kau. Tidak. Masya Allah. Akhirnya diambil paksa, dan ketika dia baca, Toha ma anzalna hadal qur'ana litasqa. Toha, orang Arab walaupun Arab tidak tahu huruf-huruf hijaiyah. Ma makna toha? Intabih, membuat orang jadi perhatian. Apa ini? Setelah itu dia lihat, kitab Quran ini diturunkan bukan untuk menyusahkan. Si Umar mulai kaget. Benar juga, kalau menyusahkan kenapa adikku ambil? Kenapa adikku beriman?
illa tazkiratan, kecuali peringatan. Masya Allah. Dari situlah kemudian Umar menuju tempat Rasul. Apa? Tadinya dengan pedang terhunus, sekarang pedangnya sudah masuk ke sarung. Masuk dia. Kata Hamzah, bukain pintu. Kalau dia macam-macam, Hamzah yang hadapi. Kata Rasul, tenanglah kalian, bukain pintu. Ketika Umar masuk, langsung dia katakan, ya Muhammad, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, checklist bisa jadi abang antum, kakak, mbak, tante sampai hari ini belum sholat. Itu dia. Makanya kalau antum ada saudara yang pergi umroh atau haji, titip nama itu. Antum gak usah bilang titip, tolong titip dong, mau ganti rebon, gak usah. Masya Allah. Antum titip, ini mbak saya sampai hari ini berat, tolong sebut dia depan multazam agar dapat hidayah. Masya Allah. Ya, saudara kandung. Kalau perlu saudara kandung ibu, berarti bibi. Saudara kandung bapak, uwa, sebut. Setelah itu siapa Ustaz? Baru setelah itu ada tetangga. Tapi kadang-kadang tetangga ini hati-hati doanya. Ya Rob, tetanggaku ya Allah, suaminya udah meninggal, dia masih muda, bukakan pintu hatinya ya Allah. Apakah salah doa itu? Kalian tertawa? Siapa tahu? Masya Allah. Apalagi ini khusus yang sudah duda. Angkat tangan yang duda. Baca fikih, apa hukum duda? Makruh, dibenci oleh Allah menduda. Gak boleh menduda. Kalau janda itu tidak ada pilihan, karena wanita itu pasif. Kalau laki menduda makruh. Pak, duda bukan Pak? Duda bukan? Ada bini? Ada? Cukup. Masya Allah. Nggak boleh, apalagi masih muda, istri meninggal, kemudian nggak bisa Ustadz, saya tidak bisa melupakan kesetiaannya. Pret. Kesetiaan, hari begini bicara kesetiaan, bini kagak ada, fitnah. Nanti antum kemana-mana bahaya. Kalau kepala kantor mana nih? Kepala kantor, kepala bagian, ada anak buah duda, antum sebulan ini selesaikan, carikan dia pasangan, nikahkan dia. Kinerjanya akan makin kuat kalau dia udah punya istri. Karena namanya duda itu bermasalah. Masuk ATM aja bingung. ATM bersama, duda sendirian. Masya Allah. Ya, Ustadz, setelah tetangga apa berikutnya? Masuk berikutnya teman sejawat. Ustadz, ini dalilnya dari mana? Antum lihat aja An-Nisa ayat 36. Orang tua, kerabat, tetangga dekat, ya. Ada anak yatim, fakir miskin, ya. Tapi setelah teman sejawat, doakan, ya Rob, aku punya pimpinan di kantor, orangnya bijak, orangnya baik, orangnya santun, apapun kami minta izin dia berikan. Tapi sampai hari ini ya Allah lapangkan hatinya, dia bisa berjamaah dengan kami. Kalau baik-baik, kalau santun-santun, proposal apapun kami ajukan, oke. Tapi ya Allah, baik bagaimanapun kalau dia belum berjamaah dengan kami, ya Allah lapangkan hatinya, beri dia hidayah. Doakan pimpinan supaya dapat hidayah. Masya Allah. Karena baik bagaimanapun belum cukup Pak, kalau dia belum ruku dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Belum bisa Pak, gitu. Ustadz, gimana dia mau ruku dengan kita? Di KTP agamanya beda? Boleh doain, boleh doain. Saya ceramah di Pertamina Persero, Ustadz boleh doain pimpinan? Saya doain, gitu. Pertamina Persero ada gangguan di Balikpapan, Ustadz besok doa bersama 5 agama. Nggak bisa secara fikih. Nggak Ustadz, semua doa via online masing-masing. Pembukaan oleh direksi, setelah itu nanti doa umat Islam dipimpin oleh Ustadz, tapi linknya umat Islam mengambil link ini. Begitu. Karena mayoritas umat Islam, maka link yang ini tidak kita keluar dari link yang utama. Agama yang lain, klik link masing-masing. Begitu. Teknis. Jadi jangan langsung ditolak. Bicara di teknis, apalagi di BUMN. Ya, seperti itu. Doakan pimpinan. Nih, angkat tangan.
dari Ramadan sampai hari ini yang pernah mendoakan Dirut PT Angkasa Pura secara langsung? Angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kalian gak mau mendoakan pimpinan kalian ini, Masya Allah. Ya Allah. Kasusnya sama di sebuah BUMN. Saya tanya mereka, siapa yang hari ini mendoakan pimpinan? Gak ada. Masya Allah. Antum kalau umroh, doakan di tempat sana. Ustadz, sudah Ustadz, yang terakhir siapa? Yang terakhir, antum ingat siapa lagi yang perlu didoakan? Didoakan, pengharapan di situ. Ustadz, boleh nggak mendoakan mantan? Aduh. Boleh nggak mendoakan mantan? Masya Allah. Serius ini ya. Boleh nggak mendoakan mantan? Boleh, ya Allah. Ya Allah, aku akui dialah hati pertama aku jatuh. Masya Allah. Boleh, Masya Allah. Ya Allah, kalau memang ini kau anggap kebaikan, bukakan pintu hatinya, ya Allah. Yang penting mantan statusnya janda, anaknya cuma satu, udah kuliah, besok mau wisuda, ongkosnya sedikit, Masya Allah. Dilihat di Facebook masih bening. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya Allah. Itu Masya Allah. Kita pulang dari umroh, dia WA, Bang, apa kabar Bang? Masya Allah, doaku dijabah, ya Allah. Baik dek, aduh ya Allah. Bang masih ingat dulu panggilan abang sama adek, ya Allah. Bang, aku mau kasih kabar, setahun lalu suamiku mati. Masya Allah. Kenapa? Celakaan. Terus gimana kamu? Anakku cuma satu Bang. Udah masih sebentar lagi wisuda, kuliahnya mau selesai. Allahu Akbar. SPP tinggal semester berarti, Masya Allah. Bang, aku takut sendirian Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahilham. Angkat lengan baju antum, antum tahajud. Masya Allah. Minta kepada Allah gitu. Asal kunci pintu antum tahajud, karena mau berdoa. Masya Allah. Ketahuan orang rumah, selesai antum, selesai. Karena bab ini sulit bagi wanita dimanapun. Sulit. Gak akan pernah tega seorang wanita dia katakan, Bang, kasihan Bang dia dek, itu kan kena adik abang. Terus gimana? Bang, abang nih suami yang paling baik, menantu paling baik, kakak ipar paling baik. Bang, mubazir Bang. Kalau Umi seorang yang menemani hidup abang. Allahu Akbar. Jatuh dari tempat tidur, ternyata mimpi, Masya Allah. Tapi sudah lebih baik daripada antum gak pernah mimpi, Masya Allah. Akhi, ini namanya harapan ini. Saya terpaksa roba ini macam cerita. Kenapa? Lihat wajah antum ini kehilangan harapan kelihatan, Masya Allah. Mumet kelihatan wajah antum ini. Sedikit dah Ustaz Guga nih harapan, Masya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu ayat Allah. Jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa sudah habis. Kalau kamu tahu, kamulah yang paling tinggi kedudukannya kalau kau orang beriman. Orang beriman harus punya harapan. Begitu. Ya, baru kemudian sa'i. Di sa'i itulah banyak orang yang lupa. Karena memang di sa'i itu banyak orang dan jauh dari Ka'bah, tidak terlihat. Sa'i itu Bapak-bapak, itu yang paling penting, bukan dari Safa ke Marwah, tapi setiap kali kita berada di Safa, balik menghadap kiblat. La ilaha illallah wahda la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ya, angkat tangan, doa, doa pengharapan, usahakan. Ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda la syarikalah. Ulang doa lagi 3 kali di sofa. Setelah itu jalan menuju Marwah. Sampai di Marwah menghadap kiblat lagi, diulang lagi yang tadi. Hitung-hitung itu antum 3 kali, ya, kali 7 berarti ada 21 kali antum berdoa. Harusnya semua harapan itu tertulis. Tapi kalau antum tidak tulis, kadang antum bingung mau doa apa lagi. Masya Allah. Ustadz, saya tekad tak ada satupun doa kecuali satu. Setiap saya berada di sofa, setiap kali saya ini cuma satu, ya Rob, ya Rob, berikan karunia pada istriku agar dia diberikan keturunan. Boleh kalau yang belum dapat keturunan, begitu boleh. Ya,
Ya Rob, aku mohon padamu ya Rob, di depan seperti pengharapan Bunda Hajar, Bunda Ismail, ya Rob, sembuhkan orang tuaku. Boleh. Ya, itulah sebabnya ibadah umroh, ibadah pengharapan. Nah, ada yang menarik dari dua ibadah ini. Sebaliknya ibadah haji semuanya ibadah permohonan ampunan. Ya, dan ingat baik-baik Bapak-bapak, satu hal yang paling pokok, ternyata dua ibadah ini ditutup dengan nahar, berkurban. Ini mohon maaf nih Ustadz, bukan apa-apa nih. Antum kerja cari duit di bandara, antum makan siang di bandara, antum rizkikan anak istri di bandara. Jangan lupa kalau ada rizki. Tahun lalu antum sudah kurban di mana? Tahun ini titip kurban di Masjid Nurul Barakah. Kenapa? Dibagikan di orang-orang di dekat sini. Itu yang disebut dengan mengenal diri. Maka ada hadis, waman lahu sa'ah, siapa yang punya kesempatan, punya harta, bertempat, artinya dia mukim, walam yudhi, dan dia enggan berkorban, fala yataqarraba musallana, jangan mendekat-dekat ke tempat sholat kami. Antum zuhur Senin sampai Jumat di Nurul Barakah, antum kerja di sini, ambil gaji tiap bulan di transfer dari bandara, antum berdoa tiap tahun lewat masjid ini. Sekali-sekali tahun ini antum tekad, ya Ustaz, saya tahun ini mau korban di masjid ini, biar hewan kurban ini dibagikan orang-orang sekitar sini. Jangan-jangan mereka ikut mendoakan antum selama antum bekerja di tempat ini. Takbir! Ingat, berkorban. Jangan sampai antum kalah dengan nenek yang tiap tahun viral di kurban. Nenek tinggal di mana Ustadz? Depok. Ya, Jagakarsa. Tiap tahun dia kumpulkan tabungan dari anaknya, cucunya, menantunya, sepupunya, saudaranya. Dia nggak beli apa-apa. Nek, beli ini enggak. Buat apa? Nanti kurban. Tiap tahun dia berkorban. Masya Allah. Ayo. Ya. Karena dua ibadah. Ibadah harta yang paling utama adalah kurban. Buka. Antum cek. Ibadah harta yang paling utama adalah berkurban. Masya Allah. Upayakan Pak, ya. Ustadz, apa kaitannya ini semua? Karena semua yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim, Ismail dan Hajar, itulah keluarga yang penuh berkah, di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Bapak-bapak, Idul Adha itu waktunya keluarga merapat, muhasabah. Mah, ayah belum sebaik Ibrahim. Mama juga tidak sebaik Hajar, ya. Tapi kalau dia bilang, tapi mama akan berusaha sebaik Sarah. Itu yang bagus. Kalau istri kita ingin meneladani Sarah, itu yang mantap. Karena Sarah lah yang memilih Hajar untuk dinikahkan kepada Ibrahim. Lihat bahasanya. Wahai Ibrahim, aku takut umurmu makin menua, dan aku takut aku tidak juga bisa memberikan keturunan kepadamu. Hajar, wanita yang smart. Dia sebut pertama smart, wanita yang cerdas, bersih. Lihat cara memilih wanita kedua itu bahasa Sarah. Lihat Pak syaratnya. Lihat, rekam baik-baik. Dia wanita yang smart, yang cerdas. Yang kedua yang bersih, dan yang ketiga cekatan. Itu cara memilih istri kedua. Pertama pintar, yang kedua bersih, dan ketiga cekatan. Apa maknanya? Semoga dia bisa memberikan keturunan padamu dan juga bisa mengurusmu. Jadi jangan cari istri kedua udah tua, jangan. Ada itu. Tapi Ustadz, setelah Khadijah wafat, Nabi memilih Sauda. Sebagian ulama mengatakan itu bukan sunnah muqayyad, tidak sunnah mengikat itu. Tidak. Justru perkataan Sarah, dia smart, bersih, dan cekatan. Semoga dia memberikan keturunan kepadamu dan juga bisa mengurusmu. Masya Allah. Apa tadi? Smart, bersih, dan cekatan. Hafal baik-baik gitu ya. Hafal baik-baik. Masya Allah.
smart, cerdas. Kedua, bersih. Tiga, cekatan. Kenapa Sarah mengatakan begitu? Karena dia tahu persis Hajar itu dia yang ambil. Hadiah dari Raja Mesir. Ketika Sarah disentuh 3 kali Raja Mesir lumpuh. Keempat, Sarah minta lagi doa pada Tuhanmu, aku sumpah mati tak akan lagi menyentuhmu. Tiap kali dia ingin menyentuh Sarah itu Pak, wanita tercantik di zamannya, putih paling cantik. Ketika masuk di kota Mesir, Ibrahim dengar peraturan. Siapa ada raja itu punya kelainan, dia paling suka merampas istri orang. Kalau suami istri, suaminya dibunuh. Ya, maka ketika datang itulah apa? Dusta pertama Ibrahim, itu pun dianggap Allah bukan dosa. Apa? Karena ketika ditanya siapa ini, dia mengatakan ini saudara perempuanku. Karena sebelum datang Ibrahim sudah beritahu, kalau kau mengaku istriku maka aku dibunuh, kau dirampas. Maka kemudian Ibrahim mengatakan saudara, tetap diambil, Ibrahim dibebasin. Maka itulah dosa dustanya Nabi Ibrahim. Ya. Dan ketika Raja Ismail mengambil Sarah, kaget, putihnya, cantiknya minta ampun. Ketika dia menyentuh pertama, lumpuh tangannya. Ketika dia memeluk, lumpuh badannya. Sampai ketika dia tidak bergerak, kecuali bibirnya bisa berkata, Sarah, mintalah pada Tuhanmu doa terakhir kali, bebaskan aku. Karena kemudian Sarah berdoa, dia bebas, dia serahkan salah satu. Ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan putrinya, ada yang mengatakan ya wanita yang pintar. Memang Hajar itu smart, cerdas, ya. Umurnya berselang jauh dengan Sarah, dibawa oleh Sarah dan Ibrahim ke Palestina, dan di sanalah kemudian dia ikut ya dengan keluarga Ibrahim. Sampai akhirnya Ibrahim menua, apa kata Sarah? Ya Ibrahim, nikahilah Hajar. Dia wanita yang cerdas, bersih dan cekatan. Semoga dia bisa memberikan keturunan kepadamu dan bisa memeliharamu. Masya Allah, betul, luar biasa. Tapi setelah Ibrahim menikahi Hajar dan Hajar memberikan keturunan, apa yang terjadi? Ternyata wanita tidak bisa, tetap aja ada rasa nggak enak. Ibrahim tahu, Allah perintahkan Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail ke sebuah tempat namanya Bakkah. Disitulah kemudian kisah itu dimulai. Masya Allah. Ustadz, kenapa ini membicarakan ini? Karena saya ingat pertama itu dulu ketika melamar istri itu 23 tahun yang lalu. Ya, saya ditawarkan pertama dokter gigi. Ustadz, antum cocok dengan dia? Enggak Ustadz. Kenapa? Kesalahan saya satu, dia cabut saya punya gigi satu. Masya Allah. Dua, ditawarkan hafizah 30 juz. Enggak Ustadz, saya separuh aja, baru 14 juz Ustadz. Enggak enak Ustadz, nanti kehormatan saya enggak enak. Kenapa? Dia 30 juz, saya belum sampai 15 juz. Enggak jadi. Nanti ketiga yang sekarang ini, seorang guru. Masya Allah. Saya bayangkan saya pergi-pergi, anakku dididik olehnya. Maka ketika saya datang, ibunya Solo, bapaknya Klaten. Masya Allah. Saya telepon ibu saya, Bu, aku pilih orang Solo. Bagus tuh, bagus. Ketika sampai di sana datang, ketemu dengan Mbah Putri, diem saya. Dari mana toh? Dari Solo. Solo mana? Sulawesi Bu. Langsung ketawa 1-0. Suasana kan tegang, orang Jawa tuh tegang-tegang, Masya Allah gitu. Akhirnya sudah cair baru. Satu saja Ustadz diminta sama keluarga istri. Kami dengar katanya guru ngaji. Ustadz, ya alhamdulillah ada sedikit-sedikit hafalan. Boleh setoran hafalan? Boleh. Mau juz berapa? Masya Allah. Mintanya surat apa? At-Tahrim, surat 66. Masya Allah. Boleh dengan makna dan ayatnya? Masya Allah. Baru selesai ujian itu. Masya Allah. Selesai hafal surat At-Tahrim, penjelasan, langsung kata eyangnya, kalau begitu kita tentukan tanggal pernikahan. Allahu Akbar. Masya Allah. Laku juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini pulang dari sini nggak tahu mau beri kado apa untuk istri ini. Tapi tadi pagi kita sudah saling terima kasih, sudah menerima kekurangan ayah selama ini. Masya Allah. Nah itu kata beliau, istri antum ngomong terima kasih ayah, ya
Ayah telah membuat Umi selama ini menderita. Masya Allah. Ini pulang, tadi saya kasih duit dia, bukan tidak mau diantar, pergilah ke Tanah Abang. Saya antar dia pagi-pagi, dia ke Tanah Abang. Saya ngisi kajian tadi subuh, pagi baru terus ke sini. Ya, tadi dia telepon, ayah mau dibelikan koko apa? Nggak usah, ini hari untuk mama. Masya Allah. Tapi dia paksa. Akhirnya saya bilangkan, beli yang putih, warna putih lah. Masya Allah. Bapak-bapak, mohon maaf ini berbagi tahadus bin ni'mah. Antum pulang dari sini, atau kalau masih ini telepon istri. Ucapan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, terima kasih sudah menemani ayah selama ini. Apa kata istri? Loh, ada apa ini? Apa maksudnya ini? Masya Allah. Beritahu hari ini hari penuh dengan keberkahan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum ditutup, mari kita doakan sekali lagi sahabat, teman, handai tolan, guru yang akan berangkat haji tahun ini, kita mudahkan perjalanannya, dimudahkan Allah, manasiknya diridhai Allah, dan kembali ke tanah air dalam keadaan haji yang mabrur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, berikan kemudahan yang orang yang sudah berniat, yang sudah menabung. Ya Allah, beri kesempatan jamaah ini berkunjung ke rumahmu ya Allah, menunaikan panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.